Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ada tuh namanya kotel efek dari Pak Jokowi terhadap PDIP ya. Ya, saya juga termasuk yang sepakat bahwa dalam beberapa hal ada kotel efek itu. Karena beberapa kajian yang agak lebih solid gitu, yang menggunakan eksperimental gitu, juga memperlihatkan bahwa figur-figur tertentu itu bisa mendorong naiknya suara partai gitu. Kotel efek itu dalam beberapa hal sesuatu yang real juga. Termasuk bagi Gerindra ya dengan mencalonkan Prabowo. Kalau kita lihat memang masing-masing partai ini punya kepentingan terhadap calon presiden, calon wakil presiden dalam konteks mendongkrak elektabilitas mereka di parlemen ya. Kita lihat ada hubungannya enggak? Sehingga tidak satu pun partai sekarang secara resmi mencalonkan calon presiden. Itu kecuali Nasdem. Nasdem ini ada yang menganggap positif, ada yang menganggap negatif, ada yang menganggap ini bagus, ada yang menganggap ini kebablasan kan gitu. Macam-macam pendapatnya ya kan dalam mencalonkan Anies. Sementara kan yang lain belum ada. Dalam konteks koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem, itu juga belum tuntas. Apakah mungkin karena ini dipengaruhi oleh koktel efek itu? Masing-masing ingin menjadi capres, menjadi cawapres, bagaimana nih? Iya, jadi mungkin di partai-partai, kalau kita perhatikan, ketua partai yang punya elektabilitas yang relatif tinggi itu, Prabowo, kemudian AHY sebenarnya yang relatif tinggi elektabilitas sebagai pimpinan partai yang calon presiden gitu atau calon wakil presiden gitu. Nah di luar itu relatif sangat rendah, jadi jauh gitu, bahkan sangat kecil sekali persentasenya gitu. Termasuk Erlangga Hartarto sendiri gitu yang walaupun sudah digadang-gadang oleh Golkar sebagai capres dari Golkar gitu ya, tapi tetap sangat rendah sekali. Puan juga sangat rendah sekali. Saya pikir partai-partai ini itu tadi mereka agak bingung juga barangkali ini gitu. Kalau seandainya kita kekeh dengan mengusulkan ketuanya gitu, ya mereka tidak akan terlalu besar. Makanya kemudian mereka berkalkulasi gitu. Karena kalau kekeh untuk mencalonkan ketuanya gitu, besar kemungkinan mereka masih sedang menghitung-hitung seperti itu. Dari 13 tokoh ya yang disurvei itu nomor 1 tertinggi Prabowo Subianto. Tingkat popularitas ya. Iya, dikenal bukan elektabilitas. Iya, ini popularitas. Jadi tingkat yang paling populer itu Prabowo Subianto 93,2%, lalu Anies Baswedan 82,6%. Kemudian Sandiaga Uno 78%, Ridwan Kamil 75,9%, kurang populer dari Anies ya, 75,7%. Puan Maharani cukup lumayan tinggi ya, 67%, melewati AHY pada tingkat popularitas, yaitu 60%. Erick Thohir masih di atas 50% ya, 54,9%, lalu Hovifah 54,7%. Andika Perkasa 50%, seterusnya Muhaimin, tingkat popularitasnya rendah sekali, 32,9%. Lalu Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, popularitasnya 32,4%. Ahmad Saiku ini ya sebagai presiden PKS masuk nominasi juga di 13 besar ini ya, 9,3%. Sementara kan yang lain Zulkifli Hasan, kemudian ketua umum partai yang lain itu tidak masuk dalam 13 besar ini. Elektabilitas kalau kita perhatikan, walaupun Ganjar itu tingkat popularitasnya rendah, artinya dikenal publik rendah gitu, tapi di kalangan di Jawa kan dia lumayan tinggi gitu ya. Jawa mungkin di atas 90% orang kenal Ganjar gitu. Dan karena pemilih terbesar kita di Jawa gitu, makanya kemudian elektabilitas Ganjar paling tinggi gitu ya, 19,8%. Kemudian Prabowo yang popularitasnya paling tinggi, paling dikenal itu hanya 17,1% tingkat elektabilitasnya gitu. Dan Anies 10% gitu. Nah, pimpinan partai para kandidat lain gitu seperti AHY, kemudian Puan dan sebagainya bahkan sangat rendah sekali kan. Jadi karena popularitas dia hanya mengukur sejauh mana publik mengenal tokoh ini. Tetapi publik mengenal itu bisa saja dalam persepsi yang positif, bisa juga yang negatif. Nah, beberapa kandidat itu dikenal tapi negatifnya gitu, sehingga tingkat penolakan terhadap beberapa kandidat itu juga tinggi. Jadi memang Pak Jokowi ini dia punya solid voter sendiri. 10% besar itu. Iya, sangat besar gitu. Dan banyak orang melihat persona Pak Jokowi ini agak mirip gitu dengan Ganjar kan, kira-kira seperti itu gitu. Sehingga sangat mungkin gitu sebagian besar suara Pak Jokowi, voter Pak Jokowi ini akan ke Ganjar nanti. Calon wakil presiden sekarang ya. Nah, ini kita lihat kan yang tertinggi itu Ridwan Kamil ya. Iya, betul. 22,4%, Sandiaga Uno tinggi juga, Andika Perkasa masih tinggi, AHY 9%, Erick Thohir 8,8%, Hovifah 6,2% dan selanjutnya lah. Nah, berarti kalau kita lihat sejak dia masuk Golkar itu bisa mendapat suara yang tinggi ya,
22,4%. Ya. Dan memang Ridwan Kamil ini adalah orang yang dari dulu tuh memang relatif konsisten naiknya gitu dan cukup tinggi gitu. Meskipun dulu itu Sandiaga Uno lebih mendominasi. Ya. Jadi di survei-survei sebelumnya itu Sandi itu yang paling tinggi gitu. Tapi dia bersaing ketat dengan Ridwan Kamil. Nah, barangkali mungkin dulu publik belum melihat Ridwan Kamil karena dalam artian tidak setinggi ini, barangkali mungkin karena faktor belum terafiliasi dengan partai politik itu, sehingga publik mungkin melihat Ridwan Kamil belum tentu dapat tiket dan sebagainya gitu. Tapi dengan adanya kendaraan politik yang lebih jelas gitu, paling tidak gitu, masa Golkar kan udah mulai solid juga gitu, melihat dia dan sebagainya gitu, sehingga suara dia relatif tinggi gitu. Publik pendukung Golkar, simpatisan atau anggota kader melihat kok belum ada figur yang layak ini dari Golkar ya. Dan dengan munculnya Ridwan Kamil ini dilihat, wah ini mulai ada muncul figur itu. Ini untuk mendongkrak suara Golkar juga ya. Jadi memang ketika Ridwan Kamil masuk dan kemudian mulai diperhitungkan dalam berbagai simulasi memang relatif tinggi beliau ini. Bahkan Ganjar pun gitu sangat tinggi kali ininya gitu, peluang kemenangannya. Ya kalau Ganjar berpasangan dengan Ridwan Kamil sapu bersih Jawa itu. Simulasi 4 tokoh calon presiden. Kalau kita lihat dari simulasi pertama, yaitu yang tertinggi itu Ganjar Pranowo 32,2%, Prabowo Subianto 24,4%, Anies Baswedan 17,6%, Ridwan Kamil 15,6%. Nah, jadi itu simulasi pertama Ganjar yang leading. Kemudian kalau kita lihat simulasi kedua ini tidak ada nama Ganjar. Ketika nama Ganjar tidak ada, maka yang tertinggi itu adalah Prabowo Subianto 0,8%, Ridwan Kamil 28,1%, Anies Baswedan 21,9%. Seandainya Ganjar tidak maju, Puan Maharani 5,1%. Dalam beberapa hal karena memang ya paling nggak tingkat kepastian tiket Ganjar ini masih belum jelas ini. Jadi ini dengan ancang-ancang kalau seandainya memang Ganjar tidak masuk ke dalam pertarungan gitu. Nah, paling tidak petanya kira-kira seperti ini. Prabowo akan lebih dominan di sini dan suara Anies diambil oleh Ridwan Kamil gitu. Karena Ridwan relatif populer terutama di Jawa Barat tentu saja gitu, dan juga di wilayah-wilayah kantong-kantongnya Anies, Sumatera dan sebagainya. Ini ada simulasi ketiga ya. Ini simulasi 3 tokoh calon presiden ya. Jadi kalau simulasi pertama itu Ganjar Pranowo 36,3%, kemudian Prabowo 28,8% dan Anies Baswedan 24,5%. Tetap jadi simulasi 3 tokoh tetap Ganjar yang teratas ya, dan Prabowo nomor 2, Anies yang nomor 3. Simulasi kedua Ganjar tidak diikutkan. Maka ketika Ganjar tidak diikutkan sebagai capres, Prabowo Subianto itu mencapai 41,8%, Anies Baswedan 31,8%, Puan Maharani 8,6%. Nah, kalau kita lihat di sini kan suara Ganjar tidak jatuhnya ke Puan. Ganjar nggak ikut, tetapi yang masuk itu adalah Ridwan Kamil. Iya. Ketika Ridwan Kamil dimasukkan, Prabowo Subianto 34,4%, Ridwan Kamil 27,6%, Anies Baswedan 23,7%. Jadi ini menarik sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat ini bagi partai-partai politik yang ingin mengusung siapa capresnya, ini bisa menjadi bisa referensinya ya untuk bisa menentukan calon-calon presiden. Ini kan memang harus berpikir keras ini. Pimpinan partai politik harus berpikir keras, tidak bisa sembarangan, jadi tidak bisa transaksional. Kalau transaksional kan nggak perlu ini. Tapi kalau kita bicara kita ingin mendapatkan calon yang pas dan berkualitas, ya ini pasti diperlukan. Nah, kita baru masuk ke calon presidennya. Jadi secara umum, dan ini relatif konsisten di berbagai survei juga gitu. Puan Maharani itu memiliki tingkat penolakan yang paling tinggi memang. Sehingga publik berpikir ya daripada Puan gitu, Prabowo dan Anies Baswedan jauh lebih baik. Kira-kira seperti itu gitu. Atau Ridwan Kamil. Iya, atau Ridwan Kamil. Nah, ketika Ridwan Kamil masuk gitu, maka Ridwan Kamil ini menjadi alternatif yang sangat-sangat diinginkan publik juga. Karena ya dia tidak memiliki track record yang relatif tidak diinginkan oleh publik, dan kemudian kemampuan dia berkomunikasi di media sosial juga sangat bagus gitu. Jadi memang figur ditambah dengan memang ya suka tidak suka gitu. Apa yang menimpa beliau gitu ya di tahun kemarin gitu, itu juga memberikan efek positif juga memang. Iya, yang musibah itu ya. Anak putranya. Kinerja dia memang sangat bagus juga gitu. Ada banyak achievement yang dia bisa, dan kemampuan komunikasi dia dengan publik ya paling tidak di media sosial itu sangat bagus. Kalau tadi kan jelas suaranya Ganjar. Kalau dia tidak ikut capres, maka suaranya itu kan akan lari ke Prabowo. Atau karena Ridwan Kamil ikut ke Ridwan Kamil. Nah, sekarang kan kita belum tahu. Kalau Anies ini tidak nyapres, suaranya kemana kira-kira? Yang jelas suara Anies itu agak overlap, dan banyak overlapnya mungkin ya, dengan Prabowo dan Ridwan Kamil gitu. Sehingga kalau Anies tidak masuk, itu sangat mungkin suara itu jatuh ke Ridwan Kamil dibandingkan Prabowo. Bahkan ketika Anies ada pun kan, dan Ridwan Kamil masuk gitu, suaranya pun ditarik oleh Ridwan Kamil gitu. Jadi faktor Ridwan Kamil dalam banyak hal itu
itu alternatif yang sangat menarik bagi basis masanya Anies Baswedan. Ya berarti kalau Ridwan Kamil ini maju sebagai capres ataupun cawapres, itu akan menarik suara Anies ya. Iya. Anies harus berupaya bagaimana aja Ridwan ini tidak menjadi Iya. tidak maju. Ini sesuatu yang belum pernah kita uji sebelumnya gitu. Tapi ketika kita masukkan nama Ridwan Kamil gitu, ternyata hasilnya Anies drop. Artinya kan ini tugas partai-partai pendukung Anies ya, Iya. untuk betul. bekerja lebih keras Iya. dalam untuk menyukseskan ini. Iya. Persoalan figur-figur calon presiden ini, Mm-mm. kan masyarakat ini sebenarnya semuanya mengatakan kita kalau bisa 3-4 calon. Iya. 3 atau 4 calon supaya tidak terjadi yang namanya seperti 2014, 2019 isunya itu terlalu bertabrakan Betul. antara dua kelompok Mm-mm. pendukung ini, ya kan, dengan identitas masing-masing. Iya, betul. Nah, sementara kan survei dari Populi Center Mm-mm. itu kan 46,6% itu menginginkan 2 pasang calon. Iya. Hanya 34 lebih tinggi dari yang ingin 3 pasang calon, yaitu 34,8. Hasil survei berbeda dengan apa yang harapan ya. Dugaan saya mungkin ini juga terkait dengan mungkin biaya demokrasi juga barangkali gitu ya. 3 pasang pasti ada putaran keduanya gitu. Ya. Besar kemungkinan lah paling tidak putaran keduanya gitu. Sehingga akan memakan kos politik sangat mahal gitu. Tidak akan ada putaran kedua gitu. Kemudian yang kedua, dalam beberapa hal publik melihat ada upaya yang positif untuk mereduksi polarisasi gitu. Dan ditambah dengan narasi-narasi partai-partai gitu. Kita akan mencoba untuk mengurangi polarisasi gitu. Bahkan partai-partai yang dulu kita anggap mainkan peran penting ya di polarisasi gitu. Itu berkomitmen untuk mengurangi polarisasi gitu. Nah, barangkali mungkin publik melihat polarisasi bukan isu yang paling tidak dalam kondisi sekarang gitu. Karena memang faktanya sekarang kan relatif stabil ini. Biasanya kan polarisasi itu kalaupun terjadi itu kan ketika kondisi darurat itu di trigger lagi gitu, membuat pembelahan itu terjadi gitu. Barangkali publik melihat itu gitu. Dalam kondisi sekarang, kondisi relatif stabil, pendukung Prabowo dengan Jokowi udah relatif engage lagi dan sebagainya gitu. Sehingga publik melihat polarisasi mungkin bukan sesuatu yang serius sekarang gitu. Nah, karena itu kemudian publik tidak terlalu khawatir dengan dengan munculnya dua pasang calon ini. Ya, tidak menjadi gubernur. Lalu selain itu apalagi yang membuat pengaruh suara Anies itu menurun? Di antara dugaan-dugaan kita itu adalah karena tadi ketidakpastian tiket yang akan didapatkan oleh Anies gitu. Dulu Anies cukup meningkat pesat gitu. Pernah kita survei pasca deklarasi dan itu sangat sangat tinggi memang kenaikan Anies Baswedan gitu. Iya. Nah, kemudian ketika koalisi perubahan yang kemudian menjadi koalisi berubah-ubah ini gitu. Dan itu kemudian menimbulkan ketidakpastian di kepala publik gitu bahwa ini benar nggak sih akan dicalonkan, kalau nggak ya udah kenapa kita harus pilih. Kira-kira seperti itu gitu. Mendingan kita pilih ketika sudah jelas saja nanti gitu. Nah, barangkali mungkin ketidakpastian ini mempengaruhi pandangan publik juga gitu. Ridwan Kamil misalnya relatif rendah dari dulu gitu, tapi ketika dia masuk partai politik saja gitu, publik sudah melihat ada kepastian gitu, bahwa paling tidak dia sudah ada gerbongnya ini gitu, oleh sebuah partai besar gitu. Nah, karena itu kemudian publik melihat peluang Ridwan untuk naik itu mungkin akan jauh lebih besar ketimbang Anies gitu. Karena itu kemudian publik melihat wait and see-nya mungkin agak tinggi gitu. Ridwan pinter juga memilih Golkar, karena memang di Golkar kan tidak ada figur dominan ya, sebagai partai go public. Betul. Nah, dia sebagai figur yang memang salah satu kuda hitam dalam soal capres dan cawapres ini. Nah, dia memang langsung memilih Golkar ya. Cerdas lah dia itu. Iya, betul. Untuk lompat-lompat cerdas dia. Iya, dan relatif stabil kan ya Golkar ini, punya kekuatan politik di luar Jawa gitu. Kadang kita bingung juga untuk menetapkan siapa yang harus kita dukung gitu ya, karena pertama tingkat ketidakpastiannya masih relatif tinggi gitu ya, dan kedua kita belum melihat pembeda yang signifikan di antara mereka gitu. Itu yang perlu kita uji dulu gitu. Kalau seandainya kita sudah bisa melihat perbedaan signifikan di antara mereka gitu dan komitmen mereka gitu ya, nah mungkin barangkali kita sudah bisa membuat pilihan-pilihan politik juga terhadap mereka. Beberapa survei itu kan kita lihat Demokrat itu ada dalam posisi ketiga, tetapi dalam survei Populi ini malah Demokrat itu di bawah Nasdem, di bawah PKS. Iya. Apa ini kan mungkin survei sebelumnya? Apakah ada pengaruhnya dengan situasi politik sekarang ini? Iya, memang beberapa partai itu mengalami penurunan ya, seperti Nasdem itu agak menurun, di tren terbaru Demokrat mengalami penurunan. Barangkali mungkin itu tadi gitu. Publik melihat partai ini relatif belum punya soliditas yang kuat juga barangkali gitu, untuk mendukung calon yang mereka gadang-gadang. Kira-kira seperti itu gitu. Jadi kalau dari perspektif publik ketika
ketika mereka terlalu banyak perhitungan gitu ya, publik melihat ini partai belum terlalu punya komitmen yang kuat gitu ya untuk membuat keputusan politik gitu, dan kemudian untuk mendedikasikan untuk sebuah tujuan-tujuan kolektif mereka, dan sehingga barangkali mungkin publik tidak menaruh harapan yang cukup baik juga, jangan-jangan gitu. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.